Selamat datang kembali. Hari ini kita punya sebuah cerita pendek yang menarik banget untuk kita bedah bareng-bareng. Ya, judulnya Kuyang, ditulis oleh Andi Faisal. Betul, sumber ini membawa kita langsung ke Katingan, itu di Kalimantan Tengah. Dan kita dikenalin sama tokoh namanya Danang. Danang ya? Coba Anda bayangin lagi santai gitu hari Minggu, kayak si Danang ini di awal cerita. Oke, suasana santai di Kalimantan Tengah. Tapi santainya ini agak gimana ya, mencolok. Cerita langsung ngasih gambaran kekayaan Danang yang luar biasa di Katingan. Luar biasa gimana tuh? Rumahnya itu loh mewah banget, 3 lantai, desainnya modern, garasinya, aduh isinya Lamborghini, Porsche. Wow, di Katingan? Iya, belum lagi motornya, ada Ninja, ada Honda CBR. Pas cerita mulai dia lagi enak-enak nikmatin cerutu Havana asli lagi. Kontras ya kedengarannya. Kemewahan gitu di lokasi seperti Katingan. Iya kan, rasanya dari awal udah ada yang janggal gitu. Oke. Tapi suasana santai itu nggak lama, tiba-tiba datang Pak Rusdi. Lari tergopoh-gopoh, mukanya panik banget. Ada apa nih? Dia minta tolong, katanya istrinya Pak Zubair lagi proses lahiran, tapi diganggu kuyang. Kuyang, oke. Ini dia intinya. Iya, ini pemicunya. Langsung tegang suasananya. Nah, oke nih. Mari kita mulai bongkar ini pelan-pelan. Siap. Siapa sih Danang ini sebenarnya? Kok sampai Pak Rusdi lari-lari nyari dia buat urusan beginian? Urusan supernatural. Pertanyaan bagus. Terus, kuyang itu apa dalam konteks cerita ini? Dan kenapa juga Danang yang dianggap bisa ngatasin? Banyak banget pertanyaannya langsung. Itu dia. Itu pertanyaan-pertanyaan kunci yang bakal kita telusuri bareng. Jadi misi kita kali ini yaitu melihat gimana cerita ini ngebangun sosok Kuyang. Oke. Terus peran Danang yang sentral tapi penuh teka-teki ini. Dan yang paling penting nih, gimana alur ceritanya pelan-pelan ngebawa kita ke sebuah pengungkapan yang benar-benar bikin kaget di akhir. Kejutan ya? Banget. Kita akan lihat gimana penulisnya, si Andi Faisal ini, pinter banget ngeramu unsur-unsur yang kayaknya tuh bertolak belakang. Contohnya? Yaitu kemewahan modern yang nyolok mata, teknologi, tapi dicampur sama folklore lokal yang kuat banget. Sosok Kuyang itu. Perpaduan yang unik ya? Iya, perpaduan ini bikin narasinya jadi ringkas, tapi efeknya kuat, punya daya pukul. Oke. Mari kita mulai dari Danang dulu deh. Kan tadi udah disebutin, dia kaya banget. Iya. Tapi yang langsung bikin saya perhatiin itu reaksinya pas Pak Rusdi datang panik gitu. Danang malah kelihatan tenang banget. Oh iya, nggak ikut panik? Sama sekali nggak. Terkendali banget. Dia malah nyuruh Pak Rusdi tenang dulu, duduk minum dulu. Wah. Ini langsung kasih kesan kalau dia bukan orang biasa kan. Kayak punya wibawa gitu, disegani. Dan kayaknya udah biasa jadi andalan buat situasi darurat kayak gini. Ketenangan yang hampir nggak wajar ya mungkin. Nah itu dia, mungkin nggak wajar. Ketenangan itu emang perlu dicatat sih. Bukan cuma sekedar pede ya, tapi lebih kayak pengalaman mungkin. Atau jangan-jangan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Dan yang nggak kalah menarik, itu momen refleksi singkat Danang. Pas Pak Rusdi udah pergi, tapi sebelum dia berangkat nolong. Dia mikir apa emangnya? Dia sempat merenung gitu, mikirin soal Kuyang itu sendiri. Ada kutipannya nih, cukup jelas. Heran aku, padahal harga skincare terjangkau, tapi masih ada saja wanita yang mempertahankan kecantikannya dengan cara menyimpang. Dengan cara meminum darah bayi. Kejam. Hah? Skincare? Kok nyambungnya ke skincare? Nah, itu kan, perspektifnya menarik. Dia kayak ngambil posisi moral gitu, ngehakimi tindakan si Kuyang yang dia pahami sebagai praktik nyari cantik abadi pakai cara kejam, terus dibandingin agak sinis malah sama solusi modern kayak skincare. Aneh banget perbandingannya di tengah situasi genting gitu. Kayak ngelihat masalah ini dari sudut pandang yang beda banget ya. Beda banget. Terus dia juga bilang, bukan bilang sih, kayak bergumam gitu, kalau ini kasus keempat yang dia tangani bulan ini. Keempat? Dalam sebulan? Iya, keempat. Itu kan sering banget ya. Artinya apa nih? Emang Kuyang sesering itu muncul di sana? Atau penanganan kasus ini emang udah jadi rutinitas buat Danang? Tepat. Catatan kalau ini kasus keempat dalam sebulan itu krusial. Di satu sisi, itu ngebangun citra Danang sebagai pakar atau pembasmi Kuyang yang sibuk gitu kan? Iya, kayak pahlawan super sibuk. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi petunjuk halus tentang sesuatu yang lebih terstruktur, lebih rutin. Masuk akal.
Terus pandangan moralnya soal kekejangan Kuyang tadi juga jadi menarik kalau kita ingat nanti di bagian akhir cerita. Penilaian moralnya itu tulus nggak sih? Atau cuma bagian dari cara dia ngelihat targetnya aja? Nah ini pertanyaan yang mulai ngegantung nih. Oke. Terus gimana cara Danang berangkat ke lokasi? Ini juga bagian yang bikin dia unik lagi. Gimana tuh? Naik Lamborghini? Justru itu. Enggak, dia nggak loncat ke Lambo atau Porsche-nya. Sama sekali enggak, dia malah berdiri tegak. Terus kayak baca mantra gitu yang disebut ilmu saifi angin. Saifi angin? Ilmu apa tuh? Ya, semacam ilmu buat gerak cepet banget kayak angin gitulah. Kalau di cerita-cerita fiksi gini kan sering ada. Oh, oke, kayak teleportasi gitu ya? Mirip gitu. Dan dalam sekejap mata, dia udah nyampe aja di halaman rumah Pak Zuber. Bahkan lebih cepet dari Pak Rusdi yang tadi lari pulang. Wah, cepet banget. Ini sih bukan petunjuk lagi ya, tapi udah konfirmasi jelas Danang ini punya kemampuan supernatural. Fix berarti. Dia bukan cuma orang kaya biasa yang disegani, dia punya kekuatan. Kemampuan supernatural ini penting ya buat ngebangun kredibilitasnya sebagai orang yang bisa ngadepin Kuyang. Betul. Dan pas nyampe di sana, dia emang langsung lihat targetnya. Ceritanya ngasih deskripsi yang cukup jelas ya soal Kuyang yang terbang di atas rumah. Gimana deskripsinya? Ngeri. Banget. Sesuai sama banyak gambaran folklore di Kalimantan. Mukanya pucat pasi, perkiraan umurnya sekitar 25 tahun, aslinya mungkin cantik. Tapi sekarang muncul tanpa badan? Tanpa badan? Iya. Cuma kepala, leher, sama organ dalam yang ngejuntai. Jantungnya bahkan disebut kelihatan denyut-denyut gitu di antara hati sama ususnya. Astaga, ngeri banget bayanginnya. Penggambaran visual yang kuat kan? Sengaja dibuat biar ngeri dan jijik, sesuai reputasi Kuyang lah. Iya, deskripsi yang bikin merinding. Bayangin Anda lihat pemandangan gitu di atas rumah. Kebanyakan orang pasti langsung lari ngibrit atau minimal kaku ketakutan. Pastilah. Tapi disinilah anehnya si Danang ini makin kelihatan. Reaksinya sama sekali bukan takut. Terus gimana? Cerita ngembarinya sebagai semangatnya bertambah puluhan kali lipat. Jantungnya deg-degan kencang, adrenalinnya kepacu hebat. Semangat, bukan takut. Iya, semangat. Dia merasa tertantang. Ini reaksi yang aneh banget kan? Bukannya ngeri, dia malah ngerasa bergairah. Tertantang buat nangkep makhluk itu. Ini menarik sekaligus agak menyeramkan ya reaksinya. Pemberani? Atau ada sisi lain yang lebih gelap dari reaksinya ini? Reaksi itu emang jadi titik krusial buat memahami karakternya sih. Itu bukan reaksi pelindung biasa yang ngerasa punya tugas berat. Bukan ya? Bukan. Lebih mirip reaksi pemburu yang udah pengalaman pas lihat buruannya. Ada unsur thrill, kesenangan dalam tantangan itu. Kontras banget sama horor situasinya. Betul, kontras banget. Dan ini nyiapin kita buat ngeliat gimana dia nanganin si Kuyang. Dan bener aja, proses nangkepnya digambarin cepet banget, efisien. Kayak nggak ada susahnya gitu buat Danang. Oh iya, gampang gitu. Iya, dia cuma perlu ngentakin kaki, melesat kayak anak panah, lagi-lagi nunjukin kecepatan supernya, dan langsung berhasil nyengkeram rambut Kuyang yang panjang dan kasar itu. Wah, langsung kena. Terus dia pakai jurus lagi, namanya juga kedengeran mistis, Ajian Ismu Gunting Pamungkas. Ajian Ismu Gunting Pamungkas. Ceritanya bahkan bilang ilmu ini kuat banget, sampai kaki gajah aja nggak bisa lepas dari cengkramannya. Wow, sekuat itu. Kuyangnya yang meronta-ronta hebat, tapi sia-sia. Danang gampang aja bawa turun dari langit. Prosesnya tuh kerasa banget, mekanis, kayak prosedur rutin aja gitu. Efisiensi itu yang menarik. Nggak ada pertarungan sengit yang panjang lebar. Nggak ada keraguan sama sekali. Cuma aksi cepet, tangkap, beres. Iya, beres gitu aja. Ini makin nguatin kesan kalau dia udah biasa banget ngelakuin ini. Dan setelah Kuyangnya berhasil diamankan, Danang langsung ngambil peran lagi. Peran apa lagi? Ya peran sebagai figur pahlawan yang nenangin warga. Dia nyuruh warga yang pada ngumpul ketakutan itu buat tenang, pulang aja, karena bahaya udah diatasi. Oke, terus si Pak Zubair gimana? Suami ibu yang lahiran itu. Pak Zubair, ya jelas bersyukur banget lah ya. Dia nyoba ngasih imbalan, amplop, isi uang gitu. Nah ini nih, diterima nggak sama Danang? Nah, di sini Danang mainin perannya lagi dengan sangat baik. Dia nolak amplop itu halus banget nolaknya. Ditolak? Iya. Dia bahkan masukin lagi amplopnya ke saku baju Pak Zubair sambil bilang kalau uang itu mending dipakai buat biaya lahiran istrinya. Wah, mulia banget ya kesannya. Penolong yang tulus, nggak ngarep imbalan materi, cuma mau bantu sesama. Persis, citra pahlawan yang sempurna. Pahlawan idaman banget ini, Mak. Betul.
Penolakan uang itu langkah kunci buat ngebangun fasad pahlawan tanpa pamrih. Kalau kita lihat dari luar aja nih, dia kan sosok idaman banget. Kaya raya, punya kekuatan super, ngelindungin masyarakat dari ancaman gaib, dan ngelakuinnya ikhlas pula. Siapa yang nggak kagum coba? Nah, itu dia. Penulisnya secara efektif ngebangun citra ini lapis demi lapis sepanjang separuh awal cerita. Dia bikin kita, pembaca atau pendengar, percaya banget sama sosok Danang sebagai protagonis yang heroik. Oke. Jadi setelah semua drama selesai, citra pahlawannya udah kinclong sempurna, Danang pamit pulang. Ya, pamit. Pulangnya gimana? Jalan kaki? Kan udah nolong orang. Ya enggak lah, ngapain repot-repot. Sekali lagi, dia pakai ilmu saifi anginnya itu. Sekejap mata, udah nyampe lagi depan pintu rumah mewahnya. Praktis banget ya ilmunya itu. Buat mobilitas instan. Praktis banget. Tapi, ceritanya nggak selesai pas si pahlawan pulang kan? Nah, ini dia. Justru di dalam kenyamanan rumah mewahnya itu, puncak cerita yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Danang duduk santai di sofanya, ngambil iPhone keluaran terbaru. Nah, ini simbol status dan teknologi modern lagi, kontras lagi sama ilmu gaibnya tadi. Terus dia nelpon seseorang. Nelpon siapa? Seseorang yang dia panggil Mr. Zeng. Percakapan telepon inilah titik baliknya. Siap-siap nih, karena semua yang kita pikirin soal Danang bakal dijungkir balikan sepenuhnya di sini. Wah, oke, saya siap. Gimana isi teleponnya? Ini dia reveal-nya. Momen pengungkapan yang ubah segalanya. Nada bicara Danang di telepon beda banget. Tenang, dingin, dan sepenuhnya transaksional. Transaksional maksudnya? Dia ngomong sama Mr. Zhang itu, dan tau nggak apa yang dia bilang? Pesanan Anda sudah tersedia. 1 set organ dalam manusia. Jantung, hati, usus, limpa, lambung, dan sepasang ginjal. Juga ada sepasang retina mata. Semua masih segar. Apa? Organ dalam manusia? Segar? Iya. Terus dia nyebutin harga. 1 miliar rupiah. Dan dia bahkan nambahin kalau itu harga murah. Karena Mr. Zeng udah langganan. 1 miliar? Langganan? Ya Tuhan. Pengambilan barangnya diatur kayak biasa. Pakai helikopter di lokasi yang udah ditentuin. Helikopter? Ini gila. Jadi penangkapanku yang tadi itu bukan buat nolong. Tepat sekali. Implikasinya ngeri banget. Sumber kekayaan Danang yang luar biasa itu ternyata bukan dari bisnis legal. Astaga. Tujuan dia memburu dan nangkap kuyang itu bukan buat nolong warga sama sekali. Itu adalah bagian dari bisnisnya. Perdagangan organ manusia ilegal skala besar. Jadi kuyang itu cuma kedok. Perhatiin deh daftar organ yang disebut ke Mr. Zeng. Jantung, hati, usus, limpa, lambung, ginjal, retina mata. Daftar itu cocok banget kan secara mengerikan sama deskripsi fisik kuyang yang baru aja dia tangkep. Kepala, leher, dan organ dalam yang ngejuntai. Cocok banget, jadi kuyang itu sumber organ segarnya. Begitulah implikasinya. Kuyang yang dia tangkap itu adalah barang dagangan dia. Ini bener-bener gelap banget. Jadi citra pahlawan tadi itu bohong semua. Kedok doang. Palsu semua. Semua ketenangan dia, penolakan uang, kata-kata nenangin warga, semuanya cuma sandiwara buat nutupin bisnisnya yang sekeji itu. Persis. Dan disinilah letak ironi yang paling nusuk dan kekuatan cerita pendek ini. Ingat gak refleksi Danang tadi? Yang soal skincare ini? Iya. Dia ngekritik kuyang sebagai makhluk kejam yang nyari cantik pakai cara menyimpang. Minum darah bayi katanya. Ternyata dia sendiri ngelakuin sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan sistematis. Jauh lebih parah ya? Dia memanen organ dari makhluk atau haruskah kita bilang manusia. Yang dia tangkap terus dijual demi duit pribadi yang fantastis. Kritik dia ke kuyang tadi jadi kedengaran hampa dan munafik banget sekarang. Munafik banget. Citra pahlawan yang dibangun hati-hati tadi langsung ambruk seketika. Danang bukan pelindung. Dia itu predator berdarah dingin yang paling bahaya. Yang pinter banget manfaatin folklore lokal sama kepercayaan masyarakat sebagai kamuflase sempurna buat operasinya. Gila sih ini. Perpaduan elemennya jadi kerasa mengganggu banget ya sekarang jadinya. Iya kan? Kekuatan supernatural kayak ilmu saifi angin dan ajian ismu gunting yang awalnya kita kira buat kebaikan. Ternyata alat buat kejahatan. Terus teknologi modern kayak iPhone terbaru sama helikopter dipakai buat fasilitasi gelap yang akarnya dari eksploitasi makhluk atau korban yang dilabeli kuyang. Bener-bener ngebalikin semua ekspektasi kita. Dan itulah kejeniusan naratifnya menurut saya. Pakai elemen folklore yang udah dikenal luas, kuyang,
terus dikasih sentuhan modern yang kelam.